Ribuan tahun sebelum cerita utama dimulai, dunia Falan mengalami bencana besar. Sebuah planet yang dihuni oleh suku iblis dan suku monster menabrak benua peri, salah satu benua terbesar di dunia tersebut. Tabrakan dahsyat itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Untuk mencegah kehancuran total, dua suku terkuat, yaitu Siluman dan Rong, bersatu mengumpulkan kekuatan dari 7 mutiara ilahi. Meskipun berhasil mengurangi dampak bencana, kekuatan mutiara itu tetap tidak mampu menghentikan kehancuran sepenuhnya. Benua peri akhirnya pecah menjadi 6 wilayah besar yang kemudian dikenal sebagai Tanah Keajaiban. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, cerita berfokus pada dua tokoh utama, Fahua dan Lange. Keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Fahua tumbuh sebagai anak yatim piatu, sedangkan Lange lahir sebagai putra bangsawan di kerajaan kebebasan. Meski hidup di tempat yang berbeda, takdir mereka ternyata saling berkaitan. Di kota Hikmat, Fahua mengikuti ujian spiritual di kuil Hikmat untuk memperoleh kitab suci. Meski gagal mendapatkan kitab yang diinginkan, dia justru menerima kitab penegak kebenaran, sebuah kitab terhormat yang menandakan bahwa dia memiliki potensi luar biasa. Sementara itu di kota Peri, Lange menjalani ritual kebangkitan kekuatan di Laut Elemen, tempat para keturunan kerajaan Lan memperoleh elemen mereka. Semua orang biasanya hanya mendapatkan satu elemen, tetapi Lange berhasil diakui oleh 4 elemen sekaligus, yaitu air, api, petir, dan angin. Prestasi yang sangat langka ini membuatnya dijuluki sebagai umat ilahi, seseorang yang dipercaya memiliki bakat dan takdir istimewa. Sejak saat itulah, perjalanan Fahua dan Lange pun dimulai. Dengan kekuatan yang unik dan latar belakang yang bertolak belakang, keduanya perlahan akan mengungkapkan rahasia besar tentang asal-usul mereka, sekaligus menghadapi ancaman yang mengintai dunia Falan. Beberapa tahun kemudian, Fahua dan Lange telah tumbuh menjadi remaja dengan kemampuan yang jauh lebih kuat. Berkat bakat luar biasa, Lange berhasil mencapai tingkat kultivasi 5 dan dikenal sebagai petarung berbakat dari Kerajaan Kebebasan. Suatu hari, saat Lange hampir memenangkan sebuah pertandingan, dia menerima panggilan dari ayahnya melalui teknik komunikasi jarak jauh. Demi memenuhi perintah sang ayah, dia pun rela meninggalkan pertandingan yang hampir dimenangkannya. Di sisi lain, Fahua kini telah menjadi anak angkat Fayun, penguasa kota Hikmat sekaligus raja kerajaan ketertiban. Bersama ayah angkatnya, Fahua membahas legenda 7 mutiara ilahi, artefak kuno yang pernah digunakan untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Setelah peristiwa besar di masa lalu, seluruh mutiara menghilang. Namun kini, salah satunya yaitu mutiara tak tertandingi berhasil ditemukan jejaknya. Mengetahui pentingnya artefak tersebut, Fayun dan Lan Xiang sama-sama mengutus putra mereka untuk memperoleh mutiara tersebut. Pada awalnya, Lan Ge menolak karena dia menjunjung tinggi kebebasan dan tidak suka diperintah. Namun setelah ayahnya mengancam akan menjodohkannya secara paksa, dia akhirnya menerima misi tersebut. Lange kemudian berlayar menuju lokasi mutiara dengan menunggangi lumba-lumba kesayangannya. Setibanya di sana, dia mendapati bahwa Fahua telah lebih dulu tiba. Pertemuan mereka berlangsung dengan suasana yang tegang. Perbedaan sifat membuat keduanya langsung berselisih. Apalagi mereka berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona konflik. Perselisihan itu akhirnya berubah menjadi pertarungan sengit. Keduanya sama-sama memiliki kultivasi tingkat 5, tetapi menggunakan kekuatan yang berbeda. Lange mengandalkan penguasaan berbagai elemen, sedangkan Fahua bertarung sebagai pengendali ruang. Karena Fahua juga mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya, Lange harus menghadapi serangan gabungan yang cukup menyulitkan. Meski berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,
Langi tetap tidak menyerah. Dia bertekad merebut mutiara tak tertandingi dan menegaskan bahwa artefak legendaris itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Singkatnya, Langi dan Fahua akhirnya tiba di sebuah pulau tak bernama yang diyakini menjadi tempat tersembunyi mutiara tak tertandingi. Karena masih menyimpan dendam dari pertarungan sebelumnya, Langi kembali menantang Fahua bertarung. Kali ini, tanpa campur tangan siapapun, keduanya bertarung dengan kekuatan yang seimbang. Di tengah-tengah pertarungan, muncul dua pendatang baru, yaitu Xiongzhan dan adiknya, Seng Lian, yang ternyata juga datang untuk memburu mutiara tersebut. Menyadari bahwa mereka sama-sama berasal dari pihak manusia, Seng Lian mengusulkan agar mereka mencari mutiara melalui persaingan yang adil tanpa melibatkan pasukan dari masing-masing wilayah. Di saat mereka masih berdiskusi, Fahua tiba-tiba merasakan sebuah panggilan misterius dari dalam jurang di dekat mereka. Yakin bahwa itu adalah petunjuk menuju mutiara, dia langsung melompat ke dalam jurang. Langi segera menyusulnya, sementara Seng Lian dan Xiongzhan mencoba ikut turun, tetapi terhalang oleh sebuah perisai energi yang menutup jalan masuk. Di dalam jurang, Fahua dan Langi sepakat menghentikan pertarungan sementara agar bisa fokus mencari mutiara. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka menemukan sebuah kuil kuno dengan sebuah batu raksasa di tengahnya. Mengira bahwa batu itu adalah mutiara tak tertandingi, keduanya mencoba menyentuhnya. Namun dugaan mereka salah. Batu misterius tersebut justru menyerap seluruh kekuatan mereka hingga membuat mereka tidak mampu bergerak. Pulau itu pun berguncang hebat akibat reaksi batu tersebut. Pada saat yang sama, perisai energi yang sebelumnya menghalangi Seng Lian dan Xiongzhan tiba-tiba menghilang karena kekuatan Fahua telah diserap. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan keduanya untuk memasuki jurang. Sesampainya di kuil, mereka menemukan Fahua dan Langi telah pingsan akibat kehilangan seluruh tenaga. Seng Lian dan Xiongzhan kemudian memeriksa barang bawaan kedua pemuda itu dengan harapan menemukan mutiara tak tertandingi. Namun mereka tidak menemukan apapun. Setelah menyelidiki kuil kuno, Fahua, Langi, Seng Lian, dan Xiongzhan tidak menemukan mutiara tak tertandingi. Mereka pun mengira bahwa mutiara tersebut hanyalah legenda. Dengan perasaan kecewa, masing-masing memutuskan kembali ke wilayahnya. Namun di tengah perjalanan pulang, kapal Fahua tiba-tiba diserang oleh seekor naga laut yang sangat membenci manusia. Pasalnya tuan mudanya pernah dikhianati. Meski Fahua mencoba berbicara baik-baik, naga laut itu tetap menyerang tanpa ampun. Di saat Fahua terluka, kejadian aneh terjadi. Langi yang berada jauh darinya ikut merasakan rasa sakit yang sama. Ternyata, ketika mereka menyentuh batu misterius di kuil, jiwa mereka telah terhubung. Ikatan itu membuat mereka bisa berbagi rasa sakit, saling memperkuat kekuatan, bahkan berpindah tempat melalui sebuah portal spiritual. Tanpa mereka sadari, batu yang mereka sentuh sebenarnya adalah mutiara tak tertandingi yang telah menyatu dengan diri mereka. Ketika Fahua semakin terdesak, Langi tanpa sengaja mengaktifkan portal dan langsung berpindah ke kapal Fahua. Awalnya dia enggan ikut bertarung, tetapi setelah ikut diserang naga laut, keduanya terpaksa bekerja sama. Dalam pertarungan tersebut, mereka menyadari bahwa kekuatan masing-masing saling melengkapi. Fahua menggunakan formasi untuk mengurung naga laut, sementara Langi memanfaatkan kekuatan elemennya untuk memberikan serangan penentu. Berkat kerjasama tersebut, mereka akhirnya berhasil mengalahkan naga laut dan selamat. Setelah pertempuran berakhir, keduanya mulai memahami penyebab kemampuan aneh yang mereka miliki. Mereka menyadari bahwa mutiara tak tertandingi benar-benar telah menyatu dengan tubuh mereka, sehingga muncul sebuah ikatan yang membuat mereka dapat berbagi kekuatan, merasakan sakit yang sama, dan melakukan teleportasi.
Meskipun kemampuan tersebut sangat menguntungkan, Falhua dan Lange justru menganggapnya sebagai sebuah kutukan. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa kehidupan mereka kini saling terhubung dan bahkan sulit menyimpan rahasia satu sama lain. Sesampainya di wilayah masing-masing, mereka menceritakan semuanya kepada ayah mereka. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui cara melepaskan ikatan tersebut. Seorang tetua kerajaan kebebasan bahkan menyimpulkan bahwa Lange tidak sedang terkena kutukan, melainkan memperoleh kekuatan yang justru meningkatkan kultivasinya. Karena belum menemukan solusi, Lange akhirnya menantang Falhua. Keduanya sepakat berlomba mencari cara untuk melepaskan ikatan mutiara tak tertandingi dan membuktikan siapa yang lebih dulu berhasil membebaskan diri dari ikatan tersebut. Beberapa waktu setelah kembali ke kota Hikmat, Falhua menjalani kehidupan seperti biasa. Meski dikenal sebagai kultivator berbakat, dia tetap meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak di panti asuhan. Suatu hari, salah seorang anak bernama Yongxian jatuh sakit parah setelah mengetahui bahwa nyawa anak itu terancam. Falhua memutuskan mencari buah penopang kehidupan, obat langka yang dapat menyelamatkannya. Karena buah tersebut sangat mahal dan tidak tersedia di kota Hikmat, Falhua rela pergi jauh dan bahkan berutang kepada seorang pedagang demi mendapatkannya. Putri pedagang itu ternyata menyukai Falhua dan menawarkan untuk menghapus utangnya jika dia bersedia menikahinya. Namun sayangnya, Falhua menolak dengan sopan, pasalnya tidak memiliki perasaan yang sama dan memilih melunasi utangnya dengan kerja keras. Melalui ikatan batin mereka, Lange mengetahui kejadian itu dan tidak melewatkan kesempatan untuk menggoda Falhua. Di sisi lain, Lange juga menghadapi masalahnya sendiri. Ibunya mulai berusaha mencarikannya calon istri. Namun dengan kecerdikannya, Lange berhasil menghindari rencana itu dengan memuji sang ibu dan mengatakan bahwa dia ingin mencari pasangan yang memiliki sifat sebaik dirinya. Singkatnya, Falhua dan Lange masih berusaha mencari cara untuk melepaskan ikatan mutiara tak tertandingi yang menghubungkan mereka. Kesempatan itu akhirnya datang ketika diumumkan turnamen besar yang diadakan setiap 5 tahun sekali dan mempertemukan para peserta dari 3 wilayah. Juara turnamen ganda dikabarkan akan memperoleh senjata ilahi yang dipercaya mampu menghilangkan berbagai jenis kutukan, termasuk ikatan yang mereka alami. Tanpa saling mengetahui, Falhua dan Lange berangkat menuju kota Sengfa untuk mengikuti turnamen tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertemu secara tidak sengaja dan mengetahui bahwa hadiah yang mereka incar hanya tersedia pada kategori ganda. Meski awalnya enggan bekerja sama karena masih sering berselisih, keduanya akhirnya sepakat menjadi satu tim demi mendapatkan senjata ilahi. Selama berada di kota Sengfa, Lange menyewa tempat menginap untuk dirinya sendiri, sedangkan Falhua terpaksa tidur di luar karena Lange masih belum mau berbagi tempat dengannya. Di saat yang sama, Seng Lian dan kakaknya juga datang untuk mengikuti turnamen. Melihat Falhua dan Lange kini bekerja sama, Seng Lian mulai curiga bahwa keduanya telah memperoleh mutiara tak tertandingi. Untuk memastikan dugaannya, Seng Lian sengaja mendekati Lange dan mengajaknya makan di sebuah kedai. Namun Lange sama sekali tidak membocorkan rahasia tentang mutiara. Dia justru lebih sibuk menikmati makanan gratis. 在岛上， Karena gagal mendapatkan informasi dari Lange, Seng Lian mencoba mendekati Falhua pada malam harinya. Namun Falhua menyadari tujuan Seng Lian dan sengaja mengakhiri percakapan dengan pergi ke kolam pemandian. Usaha Seng Lian pun kembali gagal, sehingga dia pergi dengan rasa kesal. Di sisi lain, Lange diam-diam mengikuti mereka. Setelah tanpa sengaja terjebur ke kolam karena ulah seekor hewan, Falhua mengingatkan agar lebih berhati-hati terhadap Seng Lian. Menurutnya, mereka harus fokus memenangkan turnamen 3 wilayah
Karena itulah, satu-satunya kesempatan memperoleh senjata ilahi yang diyakini dapat menghilangkan ikatan mutiara tak tertandingi. Keesokan harinya, turnamen resmi dimulai. Sebanyak 48 tim dari berbagai wilayah berkumpul dan bertanding dengan sistem gugur. Pada pertandingan pertama, Fahua dan Lange menghadapi pasangan Wei Liang dan Meng Jiu dari wilayah Sheng. Meski baru kedua kalinya bertarung sebagai satu tim, kerjasama mereka sudah terlihat sangat solid. Namun di tengah pertarungan, Fahua sempat terjebak oleh teknik duri milik Wei Liang, sehingga lawan memusatkan serangan kepada Lange. Dengan sangat tenang, Lange berhasil menyelamatkan Fahua. Lalu keduanya membalas dengan serangan kombinasi. Fahua meminjam kekuatan Lange untuk menahan serangan musuh, kemudian menggunakan teknik penjara untuk mengurung Wei Liang. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Lange untuk melancarkan serangan penentu hingga wasit menghentikan pertandingan demi keselamatan lawan. Berkat kerjasama luar biasa tersebut, mereka berhasil lolos ke babak berikutnya dan mendapatkan tepuk tangan meriah dari seluruh penonton. Meskipun berhasil menang, Lange sempat kesal karena Fahua meminjam kekuatannya tanpa izin. Namun Fahua menjelaskan bahwa tindakan itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa meraih kemenangan. Demi mencapai tujuan bersama, keduanya akhirnya mulai berlatih serius untuk menyempurnakan teknik kombinasi mereka. Tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengawasi latihan tersebut dari balik pepohonan. Memasuki babak kedua, Fahua dan Lange harus menghadapi pasangan yang jauh lebih kuat, yaitu saudara kembar Peng Tianyun dan Peng Tianlu dari wilayah Lan. Keduanya merupakan kultivator tingkat 6, sekaligus senior Lange yang sangat berbakat dalam mengendalikan elemen angin. Pertarungan berlangsung jauh lebih sulit. Saudara kembar itu melancarkan teknik angin badai yang hampir membuat Lange kewalahan. Untuk memberi kesempatan kepada rekannya menyerang, Fahua bertahan di garis depan menggunakan perisai dan tubuh pedangnya hingga berhasil menahan badai tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Lange menggunakan teknik elemen air sebagai serangan balasan. Dia kembali meminjam kekuatan Fahua untuk memperkuat jurusnya. Lalu Fahua mengakhiri pertarungan dengan serangan pedang. Berkat kerjasama yang semakin sempurna, mereka berhasil mengalahkan lawan yang memiliki kultivasi lebih tinggi dan lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan tersebut membuat para penonton kembali terpukau. Sementara itu, Zheng Lian semakin yakin bahwa kekuatan luar biasa Fahua dan Lange berasal dari mutiara tak tertandingi yang telah menyatu dengan mereka. Setelah pertandingan berakhir, saudara kembar itu mengakui kemampuan Fahua dan Lange. Namun mereka juga memberikan peringatan bahwa masih ada tim lain dari wilayah Lan yang belum bertanding. Tim tersebut dipimpin oleh seorang kultivator yang jauh lebih kuat, sehingga Fahua dan Lange harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di babak berikutnya. Setelah mendengar peringatan dari saudara kembar Peng Tian, Lange akhirnya mengetahui siapa lawan terkuat yang akan datang mewakili wilayah Lan. Sosok itu adalah Beiyu Shangchen, yang dikenal sebagai putra kegelapan, sekaligus juara termuda dalam sejarah turnamen individu. Beiyu Shangchen memiliki bakat yang luar biasa sejak lahir. Dia terlahir dengan elemen kegelapan, dan ketika menjalani ritual di Laut Elemen, seluruh elemen di lautan itu menghilang hingga hanya menyisakan elemen kegelapan. Karena keajaiban tersebut, banyak orang menganggapnya sebagai calon manusia terkuat di masa depan. Mendengarkan reputasi Beiyu Shangchen, Lange sempat merasa gentar. Namun Fahua tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai rumor tentang kekuatan lawannya. Menurutnya, seseorang petarung tidak akan pernah menjadi juara jika masih dikuasai rasa takut sebelum bertanding. Ucapan Fahua membuat Lange tersadar. Dia mulai menghilangkan keraguannya dan kembali membangun kepercayaan diri. Keduanya pun sepakat untuk berlatih lebih keras, memperkuat kerjasama, serta menyusun strategi terbaik agar mampu menghadapi lawan-lawan kuat yang menanti di babak berikutnya.
要是我们第一场就抽到了北约算。 Beberapa hari kemudian, babak ketiga turnamen 3 wilayah resmi dimulai. Di arena, Lange dan Fahua akhirnya bertemu dengan Beiyou Sangchen, pertarung terkuat dari wilayah Lan yang datang bersama rekan setimnya bernama Hou Liji. Meski dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, Sangchen tidak memandang rendah Lange. Namun sebaliknya, dia memberikan semangat dan mengingatkan Lange agar tidak terus dikuasai rasa ragu. Sangchen memahami bahwa keraguan adalah kelemahan terbesar yang harus diatasi jika ingin menjadi petarung sejati. Pertandingan pembuka mempertemukan tim Sangchen melawan Xiongzhan dan Zheng Lian. Setelah berlatih keras, kakak beradik itu kini jauh lebih kuat. Xiongzhan bahkan telah mencapai tingkat utusan suku Peri, salah satu tingkat tertinggi di wilayah Zheng. Dengan kerjasama yang solid dan kemampuan berubah menjadi wujud beruang, Xiongzhan dan Zheng Lian mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim Sangchen. Pertarungan berlangsung seimbang, bahkan Xiongzhan hampir berhasil melancarkan serangan telak yang dapat membahayakan Sangchen. Situasi pun menjadi semakin menegangkan, menandakan bahwa babak ketiga akan dipenuhi pertarungan antara para petarung terbaik dari setiap wilayah. Pada pertandingan babak ketiga, Beiyou Sangchen menunjukkan mengapa dia dijuluki petarung terkuat. Hanya dengan satu tatapannya, dia berhasil melumpuhkan kekuatan beruang milik Xiongzhan yang sebelumnya sempat mendesaknya. Sementara itu, rekan setimnya alias Hou Liji dengan mudah menghancurkan seluruh serangan Zheng Lian menggunakan elemen api tingkat 7. Hou Liji diketahui berasal dari suku api, ras yang sejak lahir memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan elemen api. Meski jumlah mereka kini sangat sedikit karena cara mewariskan keturunannya sangat berisiko, kekuatan mereka tetap termasuk yang terkuat. Berkat kemampuan Sangchen dan Hou Liji, tim mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan meyakinkan. Walaupun Zheng Lian dan Xiongzhan kalah, semangat pantang menyerah mereka justru menginspirasi Lange. Dia semakin bertekad memenangkan turnamen dan suatu hari mengalahkan Beiyou Sangchen. Babak berikutnya mempertemukan Fahua dan Lange dengan pasangan kuat dari wilayah Zheng, yaitu Tiangang dan Tianying dari suku Perubahan Langit. Jika suku teratai dikenal karena kecerdasannya, maka suku Perubahan Langit terkenal karena kekuatan fisiknya. Sejak awal pertandingan, Tiangang dan Tianying langsung memanggil serigala langit perubahan, makhluk buas yang terus menekan Fahua dan Lange. Keduanya berkali-kali terkena serangan dan berada di ambang kekalahan. Namun di saat paling genting, Fahua dan Lange tanpa sengaja saling bersentuhan. Sentuhan itu memicu kekuatan mutiara tak tertandingi. Seluruh luka mereka langsung pulih, kekuatan mereka meningkat drastis, dan kemampuan mereka menjadi jauh lebih selaras. Dengan kekuatan baru tersebut, Fahua dan Lange melancarkan serangan kombinasi yang jauh lebih sempurna. Fahua memperkuat pertahanan dan formasinya, sementara Lange menggabungkan elemen angin dan petir untuk melancarkan serangan penentu. Dan hasilnya, mereka berhasil membalikan keadaan serta memenangkan pertandingan. Kemenangan itu membuat beberapa juri curiga karena lonjakan kekuatan mereka terjadi secara tiba-tiba. Namun setelah diperiksa dan tidak ditemukan adanya kecurangan, Tuan Lause menghentikan penyelidikan sehingga kemenangan mereka tetap sah. Setelah pertandingan, Fahua dan Lange mulai menyadari bahwa mutiara tak tertandingi memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Di saat mereka berada dekat atau bersentuhan, kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Tetapi sebaliknya, jika berjauhan, kekuatan tersebut kembali melemah. Demi mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya, keduanya sepakat mempelajari lebih dalam cara kerja mutiara tersebut. Mulai dari berbagai kekuatan, mempertahankan peningkatan energi, hingga mengetahui batas jarak yang masih memungkinkan ikatan tersebut bekerja.
Pada malam harinya, badai petir melanda perkemahan. Alih-alih berlindung, Langi justru memanfaatkan badai tersebut untuk menyerap sambaran petir dan meningkatkan kekuatan elemennya. Karena energi petir yang turun terlalu besar, Fahua ikut membantu menstabilkan kekuatan tersebut. Ikatan mutiara tak tertandingi kembali aktif dan memperkuat keduanya secara bersamaan. Berkat latihan tersebut, Langi berhasil menembus kultivasi tingkat 6 sebagai pengguna elemen petir, sementara Fahua juga mengalami peningkatan pesat hingga mencapai tubuh suci, sebuah pencapaian yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diraih. Keesokan harinya, Fahua dan Langi mulai meneliti kemampuan mutiara tak tertandingi secara serius. Dari berbagai percobaan, mereka mengetahui bahwa semakin dekat jarak mereka, semakin besar kekuatan yang bisa saling dipinjam. Mereka juga menyadari bahwa mutiara tersebut mempercepat proses kultivasi, serta bahkan memungkinkan mereka berteleportasi hingga 1000 mil. Menyadari manfaat luar biasa tersebut, keduanya memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan mutiara semaksimal mungkin sebelum mencari cara menghilangkan ikatan yang menghubungkan mereka. Tidak berselang lama, babak keempat turnamen 3 wilayah dimulai. Dari 48 tim yang ikut bertanding, kini hanya tersisa 6 tim terbaik. Di babak ini, Fahua dan Langi berhadapan dengan Qianhe dan Dihua dari wilayah Lan, pasangan yang menguasai kombinasi elemen cahaya dan api. Pertandingan berlangsung sengit, lawan bahkan menggunakan strategi licik dengan memisahkan Langi agar kerjasama mereka terganggu. Namun Fahua berhasil menggagalkan rencana tersebut, bahkan mampu membelah serangan api ilahi milik lawan. Berkat pemahaman yang semakin baik terhadap mutiara tak tertandingi, Fahua dan Langi kembali menunjukkan kerjasama yang luar biasa dan berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan itu membawa mereka masuk ke 3 besar turnamen. Melihat perkembangan keduanya, Beiyou Sangchen mengakui kekompakan mereka, namun dia tetap yakin bahwa mereka belum cukup kuat untuk menjadi lawannya. Bahkan Sangchen berkata bahwa jika Fahua dan Langi mampu mengalahkan Hou Liji saja, dia sudah menganggap mereka layak memenangkan pertandingan. Hal itu menunjukkan betapa besarnya kepercayaan diri Sangchen terhadap kekuatannya sendiri. Memasuki babak 3 besar, turnamen menggunakan sistem setengah kompetisi. Hasil undian mempertemukan tim Sangchen melawan pasangan manusia ular dari wilayah Sheng, Jiu Huan dan Yin Huan, sementara Fahua dan Langi menunggu pemenang untuk bertanding di final. Di saat pertandingan dimulai, Jin Huan dan Yin Huan langsung mengeluarkan wujud ular raksasa serta racun yang memenuhi arena. Namun seluruh serangan itu berhasil dihancurkan hanya dengan satu tebasan api dari Hou Liji. Kemenangan Sangchen dan Hou Liji pun diraih dengan sangat mudah, memastikan mereka menjadi lawan Fahua dan Langi di partai final. Menjelang pertandingan puncak, Fahua dan Langi akhirnya memahami alasan Sangchen memberi mereka kelonggaran sebelumnya. Sangchen ternyata ingin melihat sejauh mana kemampuan mereka berkembang, karena dia menganggap keduanya memiliki potensi besar untuk menjadi rekan sekaligus petarung hebat di masa depan. Di babak final turnamen ganda 3 wilayah, Fahua dan Langi menghadapi tim terkuat yang dipimpin Beiyou Sangchen bersama Hou Liji. Sejak awal pertandingan, Fahua memanggil wujud kesatrianya, sementara Langi terus memasuk kekuatan dari 4 elemennya untuk memperkuat serangan. Meski telah mengerahkan seluruh kemampuan, kekuatan mereka masih belum mampu menandingi Hou Liji. Fahua kemudian mengeluarkan teknik pamungkas kesatrianya yang kembali diperkuat oleh seluruh elemen milik Langi. Namun sayangnya, Hou Liji dengan mudah menahannya menggunakan tubuh pedang apinya dan menghancurkan serangan tersebut hanya dengan satu tebasan. Di saat genting, Fahua dan Langi kembali tanpa sengaja saling bersentuhan. Hal itu memicu kekuatan mutiara tak tertandingi.
membuat energi mereka meningkat drastis. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Fahua mengeluarkan teknik pedang bijaksana, sementara Lange melancarkan teknik hiu elemen air. Kombinasi serangan mereka yang sempurna akhirnya berhasil memaksa Hou Liji mengakui keunggulan mereka. Sesuai dengan janji sebelumnya, Beiyu Shangchen mengakui kemenangan Fahua dan Lange. Dengan demikian, keduanya resmi menjadi juara turnamen ganda 3 wilayah. Sebagai hadiah pemenang kompetisi, mereka berdua menerima 10.000 koin emas dan sebuah segel pelenyap spiritual, senjata ilahi yang sejak awal mereka incar karena dipercaya mampu menghilangkan ikatan mutiara tak tertandingi. Mereka tidak tertarik pada nilai harta benda dari hadiah tersebut, melainkan hanya ingin segera mencoba segel tersebut untuk melepaskan ikatan yang menghubungkan mereka. Sebelum meninggalkan arena, mereka menyaksikan Beiyu Shangchen ditantang oleh juara turnamen individu Longse, seorang kultivator tingkat 7 dari suku manusia naga. Shangchen bahkan tidak perlu bertarung, dia hanya menggunakan teknik tingkat tinggi yang mampu mengubah cuaca melalui ucapannya. Hal itu membuat semua orang menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui peserta lainnya. Namun setelah keluar dari arena, Fahua dan Lange tiba-tiba diculik oleh bawahan Zheng Lian. Mereka dibawa ke sebuah penginapan, dipasangi borgol penyegel kekuatan, lalu diinterogasi mengenai mutiara tak tertandingi. Zheng Lian menjelaskan bahwa mutiara tersebut merupakan benda yang sangat penting bagi suku teratai. Dia yakin Fahua dan Lange telah menyerap mutiara tersebut saat berada di pulau tak bernama. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membebaskan mereka jika bersedia mengembalikan mutiara tersebut kepada sukunya. Fahua tidak langsung mempercayai janji tersebut. Dia meminta Zheng Lian melakukan sumpah darah sebagai bukti kesungguhan. Meskipun berat, Zheng Lian akhirnya menyetujui demi kepentingan sukunya. Setelah itu, Fahua menceritakan seluruh kebenaran. Dia mengungkapkan bahwa mutiara tak tertandingi memang telah menyatu dengan tubuh mereka, sehingga tidak lagi memiliki wujud fisik. Kekuatan itulah yang membuat kerjasama mereka menjadi sangat luar biasa selama turnamen. Namun dia juga menjelaskan bahwa dirinya dan Lange sama sekali tidak menginginkan kekuatan tersebut, dan justru berusaha mencari cara untuk melepaskannya menggunakan segel pelenyap spiritual. Ketika giliran Lange diinterogasi, Zheng Lian merasakan melalui ikatan batin bahwa Lange benar-benar ingin memutus hubungan dengan Fahua. Namun dari penjelasan Lange, Zheng Lian menyimpulkan bahwa proses pelepasan mutiara hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Karena lebih percaya kepada Fahua daripada Lange, Zheng Lian memutuskan mengurung Lange di penginapan. Sementara Fahua diizinkan pergi untuk mencoba melepaskan mutiara tak tertandingi menggunakan segel pelenyap spiritual. Setelah tiba di tempat yang telah disiapkan, Fahua diam-diam menjalankan rencananya sendiri. Dia meminta borgol penyegel kekuatannya dilepas dengan alasan agar proses pelepasan mutiara tak tertandingi berjalan lancar. Begitu borgol dilepas, Fahua langsung mengaktifkan kemampuan teleportasi mutiara dan memanggil Lange ke sisinya. Melihat keduanya melarikan diri, Zheng Lian segera memerintahkan anak buahnya mengejar mereka. Namun Fahua kembali memanfaatkan kemampuan teleportasi untuk mengelabui pengejar. Setelah berhasil lolos, Fahua dan Lange menuju pantai lain dan mencoba melepaskan mutiara tak tertandingi menggunakan segel pelenyap spiritual. Namun sayangnya, usaha mereka gagal total. Bukannya memisahkan mutiara dari tubuh mereka, segel tersebut justru hancur berkeping-keping. Keduanya sempat berharap bisa terbebas dari ikatan tersebut, tetapi akhirnya harus menerima kenyataan bahwa mereka masih tetap terhubung. Meskipun kecewa, Fahua tidak menyerah dan bertekad mencari artefak yang lebih kuat di masa depan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Beiyu Shangchen dan Hou Liji datang membawa kabar bahwa seseorang bernama Huo Zanji ingin bertemu dengan mereka.
Dengan bantuan teleportasi Sang Chen, Fahua dan Langi langsung dibawa menemui sosok tersebut. Dan ternyata, Huo Zanji adalah kultivator legendaris yang sangat dikagumi Fahua. Dalam pertemuan tersebut, Zanji mengatakan bahwa Fahua dan Langi memiliki potensi besar untuk menjadi rekan seperjuangan di masa depan, sama seperti Sang Chen dan Hao Liji. Namun dia menilai kekuatan mereka masih belum cukup dan meminta keduanya terus berlatih. Tidak sampai di sini, Zanji juga mengungkapkan sebuah rahasia penting. Selama mereka terus berkembang hingga mencapai kultivasi tingkat 10, mutiara tak tertandingi dapat dilepaskan dengan sendirinya. Kabar itu lantas membangkitkan kembali semangat Fahua dan Langi. Mereka pun menetapkan tujuan baru, yaitu mencapai tingkat 10, sehingga bisa terbebas dari ikatan yang selama ini mereka anggap sebagai kutukan. Setelah pertemuan tersebut, keduanya kembali ke wilayah masing-masing. Namun di tengah perjalanan pulang, Langi tiba-tiba berteleportasi ke kapal Fahua. Ternyata dia memutuskan ikut mengunjungi kota hikmat terlebih dahulu. Fahua bahkan memanfaatkan kesempatan untuk meminta bayaran sebagai ongkos perjalanan, meski akhirnya hanya menerima 800 koin emas. Sesampainya di kota hikmat, Fahua pergi melapor kepada pihak kuil, sementara Langi diminta mengantarkan seluruh hadiah uang turnamen ke panti asuhan tempat Fahua dibesarkan. Di panti asuhan, Langi bertemu Guru Deng dan anak-anak yang selama ini dirawat oleh Fahua. Dari mereka, Langi mengetahui bahwa Fahua diam-diam selalu menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu panti asuhan. Meski kini telah menjadi anak angkat penguasa kota, Fahua tidak pernah melupakan tempat yang membesarkannya dan selalu meluangkan waktu bermain serta membantu anak-anak di tempat ini. Mendengarkan semua kisah tersebut, pandangan Langi terhadap Fahua berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa Fahua bukanlah orang yang mencintai uang, melainkan sosok yang berhati tulus dan selalu mengutamakan orang lain. Pada malam setelah bertemu Huo Zanji, Fahua semakin mantap untuk berlatih lebih keras agar suatu hari bisa menjadi rekan para kultivator hebat tersebut. Baginya, menjadi lebih kuat bukan demi kehormatan, melainkan agar dia dapat membantu lebih banyak orang. Sikap itu muncul sebagai bentuk balas budi kepada semua orang yang pernah menolongnya sejak kecil. Perkataan Fahua membuat Langi tersentuh. Dia pun bertekad membangun panti asuhan di kota petir, sehingga anak-anak yatim memiliki kehidupan yang lebih baik. Hubungan yang awalnya dipenuhi pertengkaran, kini berubah menjadi persahabatan yang sangat akrab. Keduanya mulai saling mendukung dan berbagi tujuan hidup. Sesampainya di kota petir, Langi memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa dia telah menjadi juara turnamen, sekaligus berhasil menembus kultivasi tingkat 6. Dia juga menceritakan persahabatannya dengan Fahua dan menjelaskan tentang kekuatan mutiara tak tertandingi yang masih menghubungkan mereka. Ikatan itu pun menjadi alasan baginya untuk menunda rencana pernikahan. Langi kemudian menyampaikan keinginannya membangun panti asuhan kepada sang ayah. Keinginannya mendapatkan dukungan penuh. Bahkan keluarganya bersedia memberikan sebagian besar tabungan untuk membantu pembangunan panti asuhan yang nantinya juga akan menampung para lansia. Tidak berselang lama, Fahua datang berkunjung ke kota petir. Langi mengajaknya berlatih di kolam petir, berharap kekuatan mutiara tak tertandingi dapat membantu mereka menembus tingkat 7. Namun latihan itu tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Fahua mengingatkan bahwa peningkatan kekuatan membutuhkan proses dan kesabaran, bukan sekedar mengejar hasil dengan cepat. Sebagai bentuk rasa terima kasih, keluarga Langi juga mengirimkan banyak persediaan makanan untuk panti asuhan kota hikmat, dan Fahua dengan senang hati mengantarkannya. Di sisi lain, Ibu Langi masih berusaha mencarikan pasangan untuk putranya. Dia mengadakan acara kencan buta yang sangat meriah dan mengundang 12 wanita terpilih dari berbagai wilayah untuk bertemu dengan Langi.
Bahkan Fahua ikut diundang sebagai tamu. Di saat melihat satu persatu calon pasangan menunjukkan bakat mereka, Fahua justru mulai khawatir Lange benar-benar akan menemukan jodohnya. Sementara itu, Lange sendiri terlihat tidak bersemangat. Meski terpaksa, dia tetap mengikuti seluruh rangkaian acara. 有请。 Acara kencan buta di kota petir dimulai. Setiap peserta diberi kesempatan untuk saling mengenal melalui sesi tanya jawab. Peserta kedua ternyata adalah Ling Yun, sepupu Lange sendiri. Saat ditanya alasan mengikuti acara tersebut, Ling Yun dengan santai mengaku bahwa Lange hanyalah pilihan keduanya. Dia berkata, jika suatu hari nanti gagal menikah dengan pria yang benar-benar dicintainya, barulah dia bersedia memilih Lange sebagai pasangan. Ketika mendapatkan giliran bertanya, Ling Yun justru mengajukan pertanyaan yang terlalu pribadi, yaitu apakah Lange pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Lange langsung menolak menjawab pertanyaan tersebut, pasalnya dianggap melanggar batas. Panitia mengubah aturan agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi. Akibatnya, Ling Yun dinyatakan gugur dari acara. Peserta berikutnya adalah Tian Hui Rusi dari Kota Cahaya. Kecantikannya langsung membuat Lange tertarik. Namun setelah berbincang, Lange mengetahui bahwa Rusi lebih mengutamakan kultivasi daripada pencintaan. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menikah sebelum mencapai tingkat kultivasi 9 atau 10. Meskipun sebenarnya memiliki kesan baik terhadap Lange, syarat tersebut membuat Lange memilih untuk tidak melanjutkan hubungan, sehingga Rusi juga tereliminasi. Selanjutnya muncul Bei Jieming dari Kota Kegelapan. Penampilannya yang misterius dan tenang membuat Lange kembali tertarik. Dari semua peserta sejauh ini, Yeming dianggap paling sesuai dengan tipe wanita idamannya. Namun suasana berubah drastis ketika Yeming mulai mengajukan pertanyaan. Bukannya membahas perkenalan, dia justru menyinggung mutiara tak tertandingi, rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh segelintir orang. Lange jelas terkejut. Yang lebih mengejutkannya lagi, Yeming memperingatkan bahwa hari itu akan menjadi hari kematian Lange. Di tengah-tengah acara kencan buta, suasana tiba-tiba berubah menjadi kacau. Wanita misterius Bei Jieming mengungkapkan identitas aslinya sebagai Tian Mu Yeming, anggota suku Iblis Langit. Menyadari adanya ancaman, pasukan kerajaan kebebasan langsung berusaha menangkapnya. Pada saat yang sama, para ketua kerajaan juga disusupi oleh iblis bernama Siming. Dia mengungkapkan bahwa sejak dahulu, suku iblis gagal menguasai dunia karena dihalangi oleh 7 mutiara ilahi. Dan saat ini, setelah mengetahui bahwa mutiara tak tertandingi telah muncul kembali, tujuan mereka adalah merebut mutiara tersebut dari Fahua dan Lange. Yeming kemudian menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk membunuh, melainkan mengambil mutiara tak tertandingi. Namun Lange dengan tegas mengatakan bahwa mutiara itu telah menyatu dengan tubuh mereka dan tidak mungkin dipisahkan begitu saja. Mendengarkan hal tersebut, ayah Lange menyadari betapa berharganya mutiara tersebut. Dia memutuskan untuk melindungi Fahua dan Lange dengan nyawanya sendiri. Tapi sayangnya, meski telah mengerahkan kekuatan elemen petir dan teknik terkuatnya, dia sama sekali bukan tandingan Yeming. Sebelum gugur, dia hanya sempat memerintahkan kedua pemuda itu untuk segera melarikan diri. Kematian ayahnya membuat Lange sangat terpukul. Namun Yeming dengan tenang mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah dewa iblis peringkat ke-23 dari total 24 dewa iblis, menandakan masih banyak musuh yang jauh lebih kuat. Selain itu juga, Ibu Lange ikut maju melindungi mereka. Dia membangkitkan wujud Ponik dan meminta Fahua segera membawa Lange pergi. Namun pengorbanannya juga berakhir sia-sia. Yeming berhasil mengalahkannya. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang ibu hanya berpesan agar Lange tetap hidup dan suatu hari bisa menjalani kehidupan yang bahagia.
Melihat kedua orang tua Lange telah mengorbankan nyawa mereka, Fahua segera menggunakan kemampuan teleportasi untuk membawa Lange ke kota hikmat. Lange terus berusaha kembali ke kota petir demi membalaskan dendam, tetapi Fahua menahannya. Pasalnya tindakan itu hanya akan membuat pengorbanan kedua orang tuanya menjadi sia-sia. Karena terlalu terpukul dan menguras banyak tenaga, Lange akhirnya pingsan. Sementara itu, Fahua merenung. Meski dirinya tumbuh tanpa orang tua, dia memahami betapa besar kesedihan yang sedang dirasakan sahabatnya. Karena itulah, dia memilih melindungi Lange agar tetap hidup. Beberapa jam kemudian, Lange terbangun dan kembali bersikeras pulang ke kota petir. Namun kesempatan menggunakan teleportasi telah lewat karena batas waktunya hanya 12 jam. Menyadari dia benar-benar tidak bisa kembali, Lange meluapkan seluruh amarah dan kesedihannya kepada Fahua. Dia bahkan mengatakan bahwa Fahua tidak mungkin mengerti rasa kehilangan orang tua karena sejak kecil memang tidak pernah memilikinya. Di saat pertengkaran mereka hampir semakin parah, Yongxian datang menenangkan suasana. Dia menyampaikan pesan dari gurunya bahwa ketika seseorang diliputi kesedihan yang sangat dalam, cara terbaik untuk menguranginya adalah meluapkan seluruh kesedihan dengan menangis. 你要是哪里？ Setelah meluapkan seluruh kesedihannya, emosi Lange perlahan mulai mereda dan pikirannya kembali tenang. Melihat kondisi sahabatnya membaik, Fahua menjelaskan bahwa kini dia mengerti alasan Beiyu Shangchen dan Huo Zanji selalu menyuruh mereka fokus meningkatkan kultivasi. Ternyata, para kultivator hebat itu sudah lama mengetahui bahwa suku iblis sedang bergerak dan ancaman besar akan segera datang. Karena itulah, satu-satunya cara membalas pengorbanan orang tua Lange adalah menjadi jauh lebih kuat. Singkatnya, ayah angkat Fahua telah menyiapkan sebuah kapal agar mereka dapat kembali ke wilayah Lan. Namun selama perjalanan, keduanya mulai menganalisis bagaimana suku iblis bisa mengetahui keberadaan mutiara tak tertandingi. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar identitas mereka telah diketahui sejak mengikuti turnamen 3 wilayah. Demi menghindari bahaya yang dapat menyeret orang-orang di sekitar mereka, Fahua mengusulkan agar mereka tidak kembali ke wilayah Lan, tetapi sebaliknya, mereka memilih pergi ke tempat yang jauh dari jangkauan suku iblis, sehingga bisa berkultivasi dengan tenang hingga mencapai tingkat yang cukup kuat untuk menghadapi musuh. Meskipun masih berduka, Lange akhirnya menyetujui rencana tersebut. Di atas kapal, keduanya kembali menjalani latihan dengan sungguh-sungguh. Di saat berkultivasi, Lange merasakan panggilan dari keempat elemen yang dimilikinya, sementara Fahua memperoleh pencerahan dari kitab kebijaksanaan. Berkat perkembangan itu, Fahua berhasil membangkitkan halaman kedua kitab kebijaksanaan, sedangkan 4 elemen milik Lange menyatu membentuk inti elemen, menandai kemajuan besar dalam kultivasinya. Berkat kekuatan mutiara tak tertandingi, kultivasi mereka berdua melonjak hingga tingkat 7. Untuk pertama kalinya, mereka juga dapat melihat wujud asli mutiara tak tertandingi yang selama ini bersemayam di dalam tubuh mereka. Sejak saat itulah, Fahua dan Lange mulai menerima keberadaan mutiara tersebut. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai kutukan semata, melainkan sebagai kekuatan yang dapat membantu mereka menjadi lebih kuat demi menghadapi ancaman besar yang menanti di masa depan. 也才有为你父母复仇的可能，我们至少有了自保之力。只有离开，